Najwa Shihab datang ke rumah Pak Joko Widodo. Entah apa maksud dan tujuannya. Namun demikian warga masyarakat sangat tidak setuju dan tidak rela kenapa Najwa Shihab mendatangi rumah Pak Joko Widodo. Sebelumnya Najwa Shihab begitu sangat keras di dalam menentang Pak Joko Widodo. Dalam Pilpres kemarin saja Najwa Shihab sudah mengatakan kalau Pak Jokowi adalah nebeng. Dan kemudian dengan tagar peringatan darurat Garuda Biru yang hampir saja memecah belah bangsa Indonesia menuju jurang jauh-jauh dari Jakarta ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Baik-baik loh Mbak. Ntar dibilangnya Ternak Mulyono, Buzzer Mulyono, Pemuja Mulyono. Bukan aku yang ngomong Mbak, tapi tetangga-tetangga sebelah. Soalnya semua yang datang ke rumahnya Pak Jokowi dibilangnya Ternak Mulyono. Sama tuh kayak kemarin Chef Arnold masak nasi goreng di rumah Pak Jokowi di Solo, dibilangnya Ternak Mulyono Mbak. Cie, Mbak Najwa Ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Cie, Buzzer Mulyono Mbak Najwa. Ngomong-ngomong Mbak Najwa naik bis nomor berapa Mbak? Soalnya kemarin kan rumornya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu bisnya dikoordinir Mbak. Mbak Najwa nomor bis berapa? Atau Mbak Najwa ke Solo? Nebeng siapa Mbak Najwa? Nebeng siapa Mbak Najwa? Iya Mbak Najwa Ternak Mulyono. Entah ada angin apa sehingga seorang presenter terkenal di Indonesia, pembenci Jokowi ini sekarang ini lagi mikir lagi mau apa lagi yang mereka lakukan ke Jokowi, karena semuanya nggak mampan. Pertama mereka obok-obok ijazahnya, padahal mereka udah datang ke UGM tanyain dan semua yang berhubungan dengan Jokowi udah dikasih tahu. Lalu melalui Rocky Gerung nggak mampan, terus melalui film itu yang mereka tayangkan dulu tuh yang menjelang pemilu nggak mampan juga, terus lewat Mahfud MD, terus lewat Fufu Fafa, lewat Roy Suryo tuh semua nggak mampan, lewat MK nggak mampan juga. Terakhir yang korupsi itu yang organisasi OSISI IRPI itu yang dari luar, akhirnya klarifikasi lagi kejari sekarang. Pembencinya tenggelam loh, Jokowi tetap disanjung, tersanjung pokoknya. Lo sadar nggak kalau Najwa Shihab di TikTok itu dihujat abis-abisan gara-gara peringatan darurat sama statement Jokowi nebeng. Hampir semua konten dan komentar tentang Najwa di TikTok itu kayak udah sampai ke karakter. Semuanya tuh kompak, kayak ada yang menggerakkan. Nah sebaliknya di Twitter mereka menyalahkan konten kreator sama netizen di TikTok yang udah melakukan serangan ini ke Najwa Shihab. Dan sama, semuanya kompak. Jam postingannya itu mepet semua, kalau kalian bisa lihat, pause aja dulu videonya. Kayak ada yang menggerakkan juga. Jadi kayak ada sebuah entitas A yang lagi perang sama entitas B. Cuma mereka ini nggak bisa perang secara terang-terangan. Akhirnya yang mereka lakukan ini perang di sosial media menggunakan konten dan komentar buzzer. Tujuannya adalah buat mendapatkan kemenangan mindset dari orang-orang atau masyarakat Indonesia. Intinya kita itu warga netizen lagi dijadiin alat tempur sama entitas-entitas yang punya kepentingan. Bahasa gampangnya kita itu lagi diadu domba. Apalagi soal politik, pemerintahan, negara. Kalau lo melihat real netizen Indonesia, akun yang isinya pendapat orang beneran, lihat kayak kasusnya Indonesia Bahrain atau kayak kasusnya P. Diddy, itu komentarnya organik netizen Indonesia. Jadi saran terbaik menggunakan sosial media apapun itu, mau TikTok, Twitter, Instagram, baiknya jangan percaya siapapun. Apalagi kalau ada soal politik, negara, pemerintahan. Gak semua konten itu benar dan gak semua komentar itu pintar, karena pada dasarnya sosial media itu adalah alat propaganda. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian sama pendapat buzzer di kolom komentar. Jokowi ini beruntung banget hidupnya di Indonesia, yang masyarakat itu kelewat sopan. Justru Firdian, kalau menurut saya, orang macam kamu lah yang sebenarnya beruntung bisa tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang macam kamu, bangsa-bangsa penyakit hati ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melakukan kejahatan secara verbal, yang masih bisa bebas melakukan apapun. Bahkan kamu masih bisa posting ini video, melakukan kejahatan dengan cara menghujat, menghina, lalu memprovokasi, bahkan ada nih, provokasi yang sampai mengatakan membunuh, ya kan? Justru orang-orang macam kamu nggak yang harusnya beruntung tinggal di Indonesia. Kalau macam Pak Jokowi, udah membangun Indonesia, udah bekerja untuk Indonesia, malah ketemu orang-orang kayak kamu. Rugi sebenarnya Pak Jokowi. Bukannya fokus pada mengadili kejahatan yang telah dia lakukan. Emangnya kejahatan macam apa, Firdian, yang udah diperbuat sama Pak Jokowi, yang bikin lu sakit hati segitunya? Apaan?
Malah fokus bikin video-video melo isinya muji, terima kasih, melas-melas, apa sih? Dan bukannya jauh lebih mending orang-orang yang bikin video positive vibes, mengatakan terima kasih, bla 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 bla, dibandingkan orang-orang yang punya negative vibes. Biasanya orang-orang yang punya negative vibes kayak kamu itu aura-aura neraka gitu. Jadi lebih baik bukannya kita buat aura yang positif dibandingkan aura neraka kayak kamu. Lo akan bilang, ya tapi kan bang, presiden itu gak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Dan kita kan langsung ucapin terima kasih Pak Jokowi. Lagian yang bukannya kasihan Pak Denny sekarang kayak masih tulus. Simple Firdian, kalau lu nggak mau bilang makasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang ngerasa perlu berterima kasih sama Pak Jokowi, ya juga nggak masalah. Itu kan pendapat mereka. Ngapain lu ribut? Biarin aja orang mau terima kasih sama Pak Jokowi. Mungkin mereka merasa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ngefek sama hidup mereka. Ya udah, ngapain sih lu sirik banget dah, lu heran gue. Bos, udah tahun 2024, lo masih aja pengen ketipu sama politisi yang nangis, sama politisi mukanya sederhana, bukan fokus sama gagasan dan juga prinsipnya, track recordnya gimana sih? Bos, udah 2024, masih aja percaya sama politisi yang omongannya berubah. Nanti kalau dia lagi dekat sama ini, omongannya kayak gini. Nanti kalau misalnya lagi dekat sama itu, ngejelekin yang kemarin. Ngapain? Lu jadi orang, gak usah naif-naif banget. Semua politisi masing-masing punya kepentingan. Jadi ya, selama kepentingannya mereka tercapai juga, ya jangan heran dong kalau misalnya mereka berubah. Itu sudah biasa dalam dunia politik. Katanya lawan buta politik, masa gitu aja nggak paham? Presiden diadili pasca dia lengser, itu hal yang biasa kok, di luar negeri banyak. Lu mau ngomongin luar negeri atau ngomongin Indonesia? Kita bukannya bicara tentang Indonesia ya, jadi nggak usah banding-bandingin sama luar negeri. Karena kalau gue aja bandingin sama luar negeri, tuh kaum penyakit hati lu ngomong, itu kan di luar negeri, bukan Indonesia. Sekarang gue balik. Yang sederhana nih ya, misalnya Jokowi pernah bilang, saya pegang data dan rahasia-rahasia parpol. Ini kalau di Amerika Serikat dan pernah terjadi oleh Richard Nixon, mantan presiden AS, Watergate skandal namanya. Intinya dia menggunakan intelijen untuk mata-matai urusan politik. Dan apa? Dimaksudkan di-impeach. Firdian, jadi orang gak usah naif-naif banget, kenapa sih? Kalau kita bicara masalah rahasia, namanya rahasia itu pasti akan kebongkar, Firdian. Ini udah ada peribahasanya, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Jadi ya udah, kalau rahasia ketahuan ya udah gitu. Lagian ya, kalau misalnya nggak nyimpen rahasia yang busuk, yang rotten, yang merugikan rakyat, partai-partai politik nggak usah takut. Jangan-jangan ada yang ketar-ketir nih, karena rahasianya masalah deal-dealan sama Freeport yang gagal itu, yang kurang lebih nilainya 80 M itu udah mulai bocor. Jadi ketar-ketir. Maaf Firdian, saya kalau misalnya kamu masih kepo, kamu boleh tanya deh sama kawan-kawanan kamu tuh. Di Indonesia Jokowi ngomong gitu, gak ada konsekuensinya, kayak ya udah aja gitu. Presiden boleh mata-matai politik itu kayak seakan-akan hal yang diperbolehkan, padahal kan itu skandal demokrasi. Aduh, Firdian, tak ajak pikir pakai logika ya. Gini Firdian, kenapa nggak ada yang senggol, nggak ada yang ributin, nggak ada yang mempermasalahin? Gini, kalau misalnya ada yang mempermasalahkan dan ujung-ujungnya nanti dibongkar tuh rahasia kotor-kotornya itu, ya justru yang dirugikan adalah mereka yang punya rahasia kotor, yang kelihatan punya skandal demokrasi itu yang kotor-kotor. Ya makanya mereka nggak ada yang berani bongkar karena mereka punya rahasia kotor. Itu contohnya masalah Freeport tadi. Terus gimana Jokowi mengubah-ubah aturan yang intervensi legislatif nih, buat sahin undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang KPK, dia intervensi yudikatif nih, buat awalnya nih majuin Kaisang tapi gagal kan, yang berhasil majuin Gibran. Ini kan namanya skandal demokrasi lagi. Semua narasi itu asumsi Firdian, karena sampai saat ini nggak ada satu orang pun termasuk lu yang bisa buktikan bahwa Pak Jokowi intervensi di sana di sini. Nyatanya ujung-ujungnya kalau contoh masalah Gibran, ya kan ujung-ujungnya si rakyat tuh 58% yang pilih Mas Gibran dan Pak Prabowo untuk jadi presiden dan wakil presiden. Lu selamat sakit hati, 5 tahun ke depan mereka udah dilantik, udah jadi presiden dan wakil presiden kita. Belum lagi soal kejahatan-kejahatan korupsi, dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi Kaisang yang menyangkut nanti ke Shopee lah, ke Garena, ke Singapura, kemana. Perlu kita lihat juga bahwa ada koneksi Joko Widodo di dalamnya, supaya dia ketika beres dari presiden bisa punya banyak bisnis yang dia pegang. Firdian, kalau masalah gratifikasi, mana sih buktinya? Selama ini apa yang lu sampaikan masih asumsi saja. Buktinya mana? Kita perlu bukti konkret, bukan hanya omong-omong dan cuap-cuap saja. Kalau lu pakai ilmu cocokologi ya sulit ya. Selama lu masih ada di barisan sakit hati dan bergaul sama-sama orang-orang yang punya penyakit hati karena ditinggalin sama Pak Jokowi, ya sulit juga kalau ngomong sama orang-orang kayak gini. Ini kan juga skandal demokrasi. Jadi nggak perlu lah lo kasihan sama Pak D Jokowi karena mukanya malas. Aduh nggak perlu bro, mending kasihan sama diri sendiri. 10 juta Gen Z menganggur, kelas menengah terancam miskin, daya beli masyarakat turun. Firdian, coba deh lu belajar tentang masalah ekonomi lagi dan lihat deh grafiknya. Kenapa itu bisa turun? Bagian mana yang turun? Lihat deh yang mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang lebih mentingin kebutuhan tersier. Beli boneka Labubu, beli tiketnya Bruno Mars. Lu bayangin aja boneka Labubu berapa lu berani beli. Tapi kebutuhan lu sehari-hari lu tunda-tunda. Beli tiket Bruno Mars sampai 8 juta masih berani beli. Tapi kebutuhan sehari-hari yang mendukung usaha UMKM ada dibantu? Nggak ada. Makanya
Ini nih, konsep berpikirnya orang-orang itu juga harus dibetulin. Jangan salahin satu orang doang. Masyarakat kita itu belum bisa mementingkan yang mana penting, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, malah lebih pentingin kebutuhan tersier. Ya, jadi jangan salahkan kalau misalnya seperti ini kondisi kita ini, karena dari kita untuk kita sendiri. Guru nggak sejahtera. Aduh, itu mending kasihan sama diri kita sendiri aja. Ngapain lu kasihan sama politisi? Apalagi dia adalah mantan presiden, ngapain? Jujur ya Firdian, gue tuh nggak kasihan sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu hidupnya udah baik ya. Nggak kasihan gue karena dia juga udah selesai dengan tugasnya, udah finish, satisfied, everything ya. Yang gue kasihanin tuh justru adalah manusia-manusia kayak lu, manusia yang masih muda, yang punya penyakit hati, kebencian yang mendalam karena dipepet kanan kiri, yang punya penyakit hati juga. Jadi ujung-ujungnya hanya bisa berperilaku negatif macam elu. Ya semoga cepat tobat ya, biar neraka nggak menunggu gitu. Langsung aja bisa beli omakase di rumah sakit, Bos. Iri itu ngomong, Bos. Kalau memang lu iri pengen beli omakase di rumah sakit, ya keluarin duit lah. Masa mau gratisan? Nah, ini nih mental-mental penyakit. Sama pernah bilang, pasca 20 Oktober kita harus fokus mengadili Jokowi. Mumpung sekarang dia udah nggak punya lagi banyak sekali pengamanan seperti dulu. Dia udah nggak powerful dulu. Justru lu yang harus lu ingat ya, bahwa 80% rakyat itu puas akan kinerjanya Pak Jokowi. Jadi 80% rakyat itulah yang akan mengawal Pak Jokowi. Lagian kalau misalnya lu mau bertindak yang jauh, yang melanggar hukum, apa-apa bisa dilaksanakan. Dan lagian kalau lu membuktikan segala halnya secara hukum, ya balik lagi, buktinya mana? Kalau cuma asumsi kayak lu selama ini dan barisan-barisan penyakit hati lu, ya nggak akan berfungsi lah, nggak akan bisa jalan itu. Ayo kita adili. Dan ini bukan tentang personal, ini tentang pelajaran bagi negara kita bahwa tidak boleh ada pemimpin yang semena-mena, dia tidak akan lepas dari rakyat. Rakyat mana yang lu sebut? 80% yang puas, 20% yang lu wakilin. Ya kalah lah sama yang 80. Gak usah bawa nama rakyat, penyakit hati. Jangan sampai kayak Soeharto lah. Iya jadi turunin, tapi selain turunin, diadili juga enggak. Bahkan sekarang tap MPR dicabut soal Soeharto terlibat dalam KKN. Ini kan, kita ini negara tanpa pertanggungjawaban. Jadi ini negara, apa kucing kampung yang lagi ngehamilin kucing rumahan sih? Dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Hele Ferdian, banyak omon-omon. Yang ngomong kabur tuh siapa? Pak Jokowi ada di sono, di Solo. Kalau memang lu bisa proses secara hukum dan punya buktinya, lakukan aja. Kita rakyat akan mengawal, akan mendukung kalau misalnya memang benar lu punya bukti. Tapi kalau lu nggak punya bukti dan hanya asumsi dan omon-omon aja, ya di hukum juga akan mental kan. Jadi ya akan percuma juga kalau cuma asumsi. Dan lagian ya, yang lu bilang sembunyi-sembunyi dan segala macam, lu harus tanya deh sama diri lu dan junjungan lu. Kemarin lu kemana? Berani ngomong gak lu masalah Pak Soekarno kemarin? Kagak. Kalau apa yang berhubungan dengan junjungan lu kicep. Sekarang yang kayak kucing kampung hamilin kucing apa itu siapa? Ini deh, kurang-kurangi penyakit hatinya. Dan lagian kalau bergaul, jangan sama orang-orang yang punya penyakit hati. Kasihan lu masih muda, penyakit hati mulu. Lama-lama hidup di neraka lu. Wah, Najwa Shihab disebut Ratu Nebeng nih guys sama netizen. Gara-garanya saat live pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu 20 Oktober lalu, Najwa komentar kalau Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Pada acara live itu, Najwa didampingi Andovi Lopez untuk berbincang dengan narasumber. Sesekali dia juga kasih komentar atas siaran prosesi pelantikan. Nah, pas detik-detik Jokowi pulang ke Solo dan mau naik jet tempur TNI AU, saat itulah Najwa komen, "Gak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU," ujarnya. Andovi yang mendengar ucapan Najwa itu langsung mengoreksinya. "Gak nebeng sih Mbak Nana, memang pengantar langsung," kata Andovi. Nah, rupanya komentar itu bikin gak nyaman banyak netizen. Salah satunya TikToker terkenal Ali Hamzah. Menurut Ali, pemilihan kata nebeng kurang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Ali mempertanyakan kecerdasan dan sikap kritis yang biasanya terlihat dari Najwa. Ali bahkan secara sarkas mewajarkan kesalahan diksi karena faktor umur yang makin tua, jadi nggak cekatan memilih kata yang tepat. Akhirnya para netizen itu menjuluki Najwa sebagai Ratu Nebeng. Ini misalnya terlihat di postingan akun TikTok Hasan bin Sabit 2 pada 26 Oktober lalu. Di postingan video itu ada foto Najwa dan tertulis, "Congratulations Najwa Shihab atas gelar Ratu Nebeng seumur hidup di Indonesia." Tertulis juga komentar, "Apa yang sudah kau perbuat untuk Indonesia ini?" Di caption video itu tertulis, "Najwa Shihab Ratu Nebengin Indonesia." Postingan itu langsung dibanjiri komentar netizen yang setuju sama julukan itu. "Mbak Najwa, pilihan memakai pesawat TNI AU itu kan bukan keinginan Pak Jokowi ya, melainkan atas permintaan Pak Prabowo. Jadi nggak tepat lah kalau momen itu dikomentari negatif atau dengan sindiran seperti yang disampaikan Mbak Najwa. Apalagi Anda kan seorang jurnalis dan public figure nih, yang mestinya udah tahu situasinya. Yuk, jadi orang yang bijak."